Oke, di kesempatan kali ini saya nyobain sebuah smartwatch terbaru dari seri Amazfit Cheetah 2 Pro. Ini smartwatch sudah termasuk smartwatch premium ya, karena mengingat harganya yang lumayan mantap. Ketika saya pegang pertama kali ini smartwatch benar-benar berasa premiumnya. Untuk di bagian case, dia menggunakan case dari material titanium grade 5 yang terlihat untuk di bagian case warnanya ini berbeda ya. Dia menggunakan dua varian warna ya, seperti ini tampilannya, dan ada 4 buah tombol fisik. Di bagian strap juga ini terlihat berbeda banget dari seri Amazfit kebanyakan, jadi tidak tertutup rapat semua di bagian strapnya, memberikan rongga udara ya. Jadi lebih nyaman lagi ketika dipakai untuk berlama-lama. Untuk bobot beratnya sendiri menurut saya ini cukup ringan ya. Saya coba lepas tanpa strap untuk saya timbang. Smartwatch-nya aja ada di 45,3 gram dengan strap rubber di bawahnya di 60 gram aja. Ukuran lebar strapnya dia ada di 20 mm. Ini tidak 22 mm ya, hanya 20 aja. Bagian case ketebalan pinggirnya dia ada di hampir 14 mm. Sedangkan di tengah heart rate sensor lumayan tebal ya, ini hampir 16 mm. Diameternya ini sekitar 48 mm. Jadi ini smartwatch cukup jumbo ya, dan lug to lug 53 mm lebih. Kemudian yang saya bilang premium tadi, untuk di bagian display layar ini sudah menggunakan sapphire glass yang terkenal ini sangat tahan gores ya. Jadi kalau kalian suka beraktivitas outdoor ini kepake banget sih. Dan saya coba sedikit tes dengan diamond selector ini ya, karena dia menggunakan sapphire glass. Kita akan lihat, mantap ya kualitasnya. Kalau dipakai di pergelangan tangan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm, bisa dilihat seperti ini tampilannya. Bagian strap ini menurut saya unik sih, keren, dan dikasih dua penyangga strap, jadi terlihat lebih rapi ya ketika digunakan. Buat ketebalannya sendiri nih cukup lumayan tebal ya, tadi udah saya ukur, dan bobotnya yang di atas 50 gram dengan strap. Lalu keunggulannya lagi untuk di bagian layar, dia menggunakan 3000 nits ya, mirip seperti di Bip Max yang kemarin aja udah tayang. Bip Max aja yang harga 1,7 jutaan itu udah pakai 3000 nits, itu keren banget sih. Dan saya coba tes untuk di outdoor sekalian. Ini seperti ini ya kualitas tampilan displaynya. Untuk fitur olahraganya sendiri kita lihat di sini dia menggunakan AI ya, bisa menggunakan AI, dan ini saya mengaktifkannya jadi ketika kita berkegiatan di outdoor seperti bersepeda atau berjalan kaki di outdoor gitu ya, dia langsung aktif dengan sendirinya. Ini keren banget, walaupun memang tidak instan langsung aktif ya, tunggu jeda beberapa detik gitu. Menurut saya untuk kualitas GPS-nya ini cukup oke ya, harusnya sudah oke sih ya, mengingat harganya yang lumayan cukup oke juga. Bisa dilihat untuk kualitas GPS-nya ini jarang keluar jalur, dan memang bukan yang paling perfect sekali ya. Di sini juga masih terlihat ada keluar-keluar jalur, tapi lebih minim aja sih dibandingkan dengan yang smartwatch brand satu itu ya. Ada ya, pernah saya sebut juga. Bisa dilihat untuk di bagian tikungan-tikungannya ini terlihat cukup presisi. Yang tadi menggunakan AI dan ini yang tanpa menggunakan AI. Terlihat untuk rute GPS sendiri juga terbilang mirip-mirip, cuma yang membedakan untuk startnya aja sih. Jadi kalau start tanpa menggunakan AI kita harus manual dengan masuk ke menu olahraga dan memilihnya. Untuk fitness atau gym ini kepake banget ya buat teman-teman yang suka nge-gym. Ini kita bisa lihat detail dari heart rate, zona detak jantung ya, dan efek latihan, kemudian otot yang digunakan. Seperti ini tampilannya. Ini saya melakukan pull down, bisa dilihat untuk ototnya sendiri ini yang kena seperti ini ya tampilannya. Lalu fitur outdoor yang saya suka selanjutnya, ini dia memiliki built-in center fisik ya. Di sini kita tinggal slide ke bawah untuk di menu shortcut dan kita tap sekali aja. Sini kita untuk mengatur di bagian volume up dan down-nya ya. Ini untuk mengatur kecerahan, seperti ini tampilannya, dan bisa mengubah warna juga tampilannya. Sini untuk merubah volume dia punya kecerahan center. Ini keren banget dan kepake banget buat teman-teman yang suka berkegiatan di outdoor, terutama di tempat gelap, ini kepake ya. Kalau kita slide ke kiri untuk menampilkan menu utamanya, kemudian kita slide ke kanan ini untuk menampilkan mode olahraga. Jadi tanpa tombol pintas lagi ya, kita tinggal slide ke kanan aja. Sebelah kiri atas bawah ini untuk mengatur ke atas dan ke bawah ya, dia punya tampilan scroll. Lalu setelah kita berolahraga kita bisa export file atau datanya ini ke file GPS format, lalu TGX dan format fit. Untuk share data ke Strava ini udah pasti bisa ya. Untuk sensor dan monitoring kesehatan ini cukup lengkap menurut saya, terutama ada yang namanya BioCharge, ini kepake banget. Terutama untuk kamu yang pingin punya smartwatch yang memiliki fitur seperti body baterai, ini bisa, tetapi dipakai ketika waktu tidur dulu ya, dan akan terhitung di pagi harinya. Di sini kita lihat
dia memiliki fitur yang namanya pengukuran sekali ketuk, jadi bisa menjalankan beberapa fitur kesehatan sekaligus. Fitur heart rate udah pastinya ada dan bisa berjalan dinamis di background belakang. SpO2 juga ada, ready. Stress level, HRV juga tersedia ini. Dan dia juga bisa terhubung ke Amazfit Helio Strap ya. Lalu termometer juga ada. Ini sama ya seperti di smartwatch Amazfit kebanyakan. Untuk daya tahan baterainya ini bagaimana nih? Kapasitasnya sih lumayan besar ya di 540 mAh. Tertulis untuk di deskripsi produk ini bisa bertahan mencapai 20 hari. Wow, hampir sebulan ya. Tetapi kalau dengan penggunaan GPS terus menerus ini bisa sekitar 31 jam atau 1 hari lebih. Sekali lagi untuk daya tahan baterainya sendiri ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Seperti dari kecerahan kita pakai yang auto atau manual, kemudian apakah sering terhubung ke smartphone kita, dan fitur-fiturnya apa aja yang kita aktifkan, misalnya seperti olahraga atau yang fitur-fitur kesehatannya nih. Kita bisa atur semua di aplikasi Zepp maupun dari smartwatch-nya. Kemudian Bluetooth call, ini masuk ke smart feature, saya tes. Menggunakan smartphone saya dari iPhone 15, ini bisa melakukan panggilan WhatsApp dari smartwatch-nya langsung ya. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Untuk notifikasi chat yang masuk dari WhatsApp juga ini bisa terlihat dengan banyak karakter pesan. Tapi kalau di iPhone saya lihat ini tidak bisa untuk membalas pesan chat. Untuk memori penyimpanan dia sebesar 32 GB, tetapi sisanya ini 25 GB lebih, hampir 26 GB karena terpotong dari penyimpanan sistem atau pemakaian sistem ya. Fitur remote kamera saya tes di smartphone iPhone 15 ini cukup responsif banget tanpa delay, dan kita mau pakai timer juga bisa tapi hanya 3 detik aja. Enaknya untuk remote kamera ini dia menggunakan dari kamera aplikasi smartphone kita. Ini karena saya menggunakan iPhone jadi cukup responsif dan smooth banget. Lalu smart feature yang lainnya ini seperti LED center ya. Ini udah saya bahas tadi. Ini bisa kita lakukan dari tombol sebelah kiri atas dan bawahnya untuk mengaksesnya ya. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch terbarunya Amazfit Cheetah 2 Pro yang sudah saya gunakan ini sekitar seminggu lebih. Smartwatch ini terbilang sporty dengan desain yang keren abis ya. Di bagian case-nya ini terdapat 2 varian warna. Kemudian panel layarnya ini juga mantap ya, menggunakan AMOLED screen dengan 3000 nits. Pastinya sudah aman di outdoor. GPS sudah menggunakan dual band dengan 6 satelit system. Fitur outdoornya ini terbilang lengkap. Banyak juga termasuk fitur kesehatannya. Kompas, barometer, altimeter dia tersedia. Tidak seperti si Bip Max ya. Bip Max itu belum ada baro dan alti. Untuk kapasitas baterainya juga terbilang besar nih. Sampai 540 mAh ya. Yang diklaim ini bisa tahan sampai 20 harian. Termasuk oke sih menurut saya. Hampir 1 bulanan ya. Yang menjadi catatan buat saya nih, smartwatch ini terbilang layarnya agak kecil ya. Dia 1,32 inch. Tetapi untuk dia punya diameter case terbilang besar. Juga tebal loh. Ini buat kamu yang berlengan kecil menurut saya pribadi agak kurang cocok. Tadi saya udah ukur dan coba timbang, nanti bisa dicek ulang. Kalau saya pakai di pergelangan tangan saya yang kecil ya terlihatnya seperti tadi ya. Saya sudah hands on juga. Kemudian yang saya suka lagi untuk di bagian fitur di aplikasinya juga banyak ya. Ini seperti analisis makanan, watch face yang terbilang banyak banget. Rata-rata kebanyakan gratis ya. Untuk gratisannya banyak dan dia update hampir setiap minggu lah ya kalau menurut saya pribadi ya. Ini mantap banget sih buat pecinta watch face atau gonta-ganti watch face ya. Lalu yang saya suka selanjutnya dari aplikasi Zepp Amazfit ini, aplikasi ini keren, dia bisa menampung lebih daripada satu pilihan smartwatch. Jadi bisa beramai-ramai tuh. Seperti yang punya saya kan ada Active Max, Bip Max, Cheetah 2 Pro, dan satu lagi ada yang Ultra nanti akan tayang. Itu 4 smartwatch sekaligus bisa nampung di aplikasi Zepp, mantap. Kemudian kalau saya pindah smartphone, kita tinggal login aja menggunakan email kita. Nanti akan tersinkron semuanya secara otomatis ke smartphone baru kita. Dan satu lagi untuk Cheetah 2 Pro ini sudah ada built-in offline maps ya. Kemudian juga built-in sensor fisik. Itu yang terpenting sih menurut saya ya. Soalnya smartwatch yang kemarin aja baru tayang itu harga di bawah 1 juta sudah ada built-in sensor fisik loh. Keren banget. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan penggunaan saya secara pribadi. By the way, saya bukan atlet, juga bukan olahragawan ya. Saya orang biasa yang hobinya gonta-ganti smartwatch atau jam tangan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Amazfit sejak lama bisa tulis di kolom komentar pendapatnya, kelebihan serta kekurangan dari smartwatch Amazfit ini atau Amazfit lainnya ya. Mungkin juga ada rekomendasi smartwatch lainnya di harga yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Dan harganya, ngomong-ngomong, untuk harganya sih memang ini lumayan ya. Setahu saya di
sekitar harga 7 jutaan. Nanti dicek aja link pembeliannya di deskripsi video, soalnya nanti tanggal kembar biasanya ada diskon ya. Mantap tuh, dicek aja. Save ready and see you next my video. Bye.